Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Polotani Indonesia. Hari ini kita akan melakukan perawatan cabai lagi ya teman-teman. Ini cabai kita usianya menginjak 62 hari setelah tanam teman-teman. Udah mulai tumbuh pecah cabang dengan sangat banyak ya teman-teman, dan ini mulai mengeluarkan bunga teman-teman, bunga dan buah. Bisa teman-teman lihat penampakannya. Untuk varietas yang kita tanam teman-teman, kali ini kita menanam langgeng 58 ya teman-teman. Jadi untuk langgeng 58 ini belum tahan virus ya teman-teman, tapi kita coba tanam di lahan endemik. Alhamdulillah 90% masih aman teman-teman. Ada beberapa yang terserang virus, tapi itu masih dalam batas wajar ya teman, karena kita rutin perawatan. Ini kita tanam uji coba ya teman-teman, uji coba tanpa musa. Nanti bisa kita lihat, kita bandingkan yang kita tanam dengan musa dan yang kita tanam tidak dengan musa seperti apa untuk penyakitnya, karena ini di musim hujan ya teman-teman. Untuk kali ini kita tidak rempel ya teman-teman, atau kita biarkan tunas airnya tumbuh semua. Akan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah dengan tunas air yang cukup banyak ini kita akan mendapatkan hasil yang banyak, atau dengan kita membiarkan tunas air yang terlalu banyak ini hasilnya akan berkurang dari yang biasa kita tanam. Karena biasa kalau kita tanam dengan maksimal ini dalam satu batang bisa menghasilkan kurang lebih 1 kilogram ya teman-teman, untuk cabai varietas langgeng 58 ini. Untuk buah yang dihasilkan cabai langgeng 58 ini seperti ori 212 ya teman-teman, dia adalah cabai semi tegak merunduk teman-teman. Buahnya itu tegak menjulang ke atas, dan ini tipe yang seperti ini sebenarnya ini cocok di musim penghujan teman-teman. Karena apa? Biasanya kalau cabai tipe tegak ke atas itu lebih aman dari serangan patek atau antraknosa teman-teman, karena buahnya itu tebal kulitnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita ini Polotani Indonesia, agar mendapat informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian kita teman-teman. Nanti setelah ini kita mau sepil bahan-bahan apa yang kita mau spray di kesempatan pagi hari ini teman-teman. Tonton sampai habis, jangan di skip karena supaya tidak gagal paham teman-teman. Teman-teman, ini untuk luas lahan yang kita tanam ini sekitar 300 meter persegi teman-teman. Jadi pertumbuhannya ini tidak merata teman-teman, ada yang pendek, ada yang sudah besar seperti ini. Oke, langsung saja kita ke amunisi teman-teman. Oke teman-teman, untuk amunisi yang kita bawa di kesempatan pagi hari ini, kita yang pertama bawa Amista Top teman-teman. Ini adalah fungicida sistemik dan kontak teman-teman, dengan dua bahan aktif, azoxystrobin dan difenoconazole teman-teman, 200 gram per liter dan 125 gram per liter teman-teman. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi serangan bercak daun, busuk batang, dan antraknosa teman-teman, karena cabai kita ini sudah memasuki masa generatif teman-teman, atau sudah mengeluarkan bunga teman-teman dan buah. Untuk fungisida Amista Top di sini tuh harganya lumayan ya teman. Kemasan segini ini sekitar 100 ribuan teman-teman, dengan untuk isi kemasan 100 ml.
fungisida yang cukup mahal tapi ampuh untuk mengendalikan busuk batang dan antraknosa. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan, selalu kita bawa perekat. Untuk perekat kali ini kita bawa yang murah-murah aja teman-teman. Ini perekat dan menembus segini ini murah teman-teman, sekitar 20.000. Yang selanjutnya kita bawa fungisida Syngenta teman-teman, karena kita kemarin itu sudah melihat ada beberapa tanaman cabai kita itu yang pucuknya itu seperti gejala terserang busuk batang atau patah ranting teman-teman. Jadi kita harus mengemik insektisida fungisida Amistartop dengan fungisida Bion M teman-teman, karena Bion M ini bahan aktifnya mancozeb teman-teman, mancozeb 48%, dan yang terpenting itu asibenzolar S-metil teman-teman. Untuk apa? Untuk supaya tanaman cabai kita ini imunnya kuat teman-teman menghadapi cuaca yang ekstrim, karena di sini itu sering kali terjadi hujan yang sangat deras dan panasnya itu luar biasa teman-teman kalau siang. Jadi supaya tanaman cabai kita kuat menghadapi globalisasi cuaca teman-teman, atau gelombang cuaca yang berubah-ubah. Yang selanjutnya kita bawa pupuk daun atau suplemen tanaman fase generatif. Ini kita bawa Kalinet teman-teman, kandungannya itu P2O2 atau fosfat itu 12%, 12,33%, dan K2O2 nya 13,80% teman-teman, plus boron 1,62%. Jadi teman-teman bisa memakai ini di fase generatif teman-teman, atau memasuki masa pembungaan dan pembuahan. Teman-teman semua harus coba ini teman-teman, karena ini beda dari pupuk kalium cair lainnya. Dia itu lengkap, kandungan fosfatnya juga ada, dan plus boron teman-teman. Jadi tanaman yang kita spray dengan ini atau kita kocor dengan ini tuh buahnya akan sangat lebat ya teman-teman, sangat lebat dan tidak gampang rontok. Dan buah yang dihasilkan itu kalau cabai cenderung padat dan tebal dia kulit buahnya. Nanti teman-teman bisa membandingkan kalau teman-teman memakai kalium cair yang merek Kalinet dengan kalium cair yang biasa seperti Dewa Dewi, Kalizer dan lain sebagainya, itu beda teman-teman dengan ini, karena ini kandungannya plus boron dan fosfat. Untuk segini ini lumayan harganya teman-teman, di sini itu sekitar 100 ribuan untuk kemasan 1 liter. Biasanya kalau kalium cair seperti Kalizer dan Dewa Dewi dan lain sebagainya itu cenderung di bawah harga 60 ribuan teman, sekitar 50 ribuan. Oke teman-teman, itu adalah tanaman kita dan amunisi yang kita bawa di kesempatan penyepraian pagi hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar mendapat informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian di channel Bulotani Indonesia teman-teman. Kita mau lanjut penyepraian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses petani cabai, petani Indonesia. Mari memajukan pertanian Indonesia ini lewat bertani teman-teman, lewat bertani yang serius, yang sukses, yang selalu membanggakan di daerah teman-teman masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.